Oke, selamat siang. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya. Baik, kali ini kita akan bahas perihal sejarah. Mungkin kemarin kita sudah bahas sejarah berapa. Kali ini kita lanjutannya aja, biar enak. Langsung ke soal. Oke. Seperti tadi ya, kita coba bahasnya, tapi tak tunjuk dulu siapa. Coba Revinka. Ada Revinka? Atau mungkin Gung Putri dulu nggak apa-apa. Gerakan benteng bukan? Benteng. Ya, bravo. Ya. Ya, oke. Oke, jawabannya adalah gerakan benteng. Ya, pembahasannya mungkin kita akan bahas perihal kebijakan-kebijakan ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Nah, sebelum ke demokrasi liberal, biasanya anak-anak masih bingung, Mas, saya kok pernah baca demokrasi liberal kok katanya ada dua. Nah, ya, jadi gini ya, kalau tak bagi, sebenarnya itu ada pembagian berdasarkan bentuk negara, sistem negara gitu ya. Kalau saya bagi, yang pertama itu pada tanggal 17 Agustus, kita bukan 17, 18 karena baru resmi, kemudian tanggal 18 baru benar-benar dirapatkan dalam PPKI. 18 Agustus tahun 45 hingga tanggal 14. Ya, 14 Oktober November. Berarti 11 tahunnya 1945 juga. Ini kalau saya bisa mengatakan sebagai masa demokrasi presidensil. Masa presidensil. Ya. Sedangkan kalau setelah itu adanya Perdana Menteri atau zaman liberal sebenarnya. Yakni mulai tanggal 14 November tahun 45 hingga tanggal Pak Hatta terakhir 27 Desember tahun 49. Ini adalah bentuk liberal sebenarnya. Gitu ya, dimana kalau saya bisa mengatakan lebih tepatnya itu bukan liberal, lebih tepatnya itu adalah parlementer. Karena pada masa ini itu adanya Perdana Menteri, Pak Syahrir, Pak Amir Syarifuddin, dan juga Hatta ini menjadi Perdana Menterinya. Presidennya siapa? Pak Karno. Tuh. Terus kemudian pada masa setelah itu tanggal 27 Desember tahun 49 sampai 17 Agustus tahun 50 ini masa, ada yang mengatakan masa federal, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan masa apa ya? Bentuk negara Indonesia itu negara-negara. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Ini bisa disebut sebagai Republik Indonesia Serikat. Nah, bentuk di sini itu adalah federal. Terus kemudian tanggal 17 Agustus tahun 50 hingga tanggal 5 Juli. Nah, 5 Juli tahun 1959 ini lebih dikenal sebagai masa liberal, padahal juga parlementer harusnya. Gitu ya. Liberal atau parlementer. Tetapi yang dikenal atau mungkin yang dipelajari di sekolah ketika kelas 12 itu hanya yang ini. Nggak sampai mempelajari yang atas tadi, yang setelahnya presidensil. Kemudian 5 Juli tahun 59 hingga lengseknya Pak Karno enaknya pakai tanggal bulan Maret aja wis. Untuk tanggalnya ini bervariasi, tapi yang paling enak itu bulannya. Bulan Maret tahun 1967. Ini adalah masa demokrasi
terpimpin atau zamannya Pak Karno, yang dimana Pak Karno tidak didampingi oleh Pak Hatta. Karena tidak didampingi oleh Pak Hatta, maka dia disebut sebagai istilahnya kayak penguasa tunggal. Makanya disebut sebagai demokrasi terpimpin karena cuma satu pemimpin. Nah, pada masa demokrasi liberal, pada masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1959, ini terjadi berbagai macam kebijakan. Nah, kalau seandainya kita berhubungan dengan politik, panjang, karena otomatis kita bahasnya per kabinet, gitu ya. Tapi kalau seandainya kita bahas perihal perekonomian, nah ini ada beberapa kegiatan perekonomian yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin, seperti itu. Yang pertama, oke, kita ke Alibaba dulu. Oke, Alibaba itu yang gimana? Ada yang tahu? Yang pengusaha Tionghoa sama Indonesia tuh. Jadi pengusaha Tionghoa harus mengajarkan kepada pengusaha pribumi biar mereka tuh bisa dapat sertifikat buat kalau nggak salah apa sih namanya memberdirikan usaha mereka lah di Indonesia gitu. Jadi biar gitu kan mereka harus ngajarin dulu pengusaha di pribumi sampai bisa buat usaha sendiri juga gitu, baru bisa dapat sertifikat kalau nggak salah gitu. Kalau yang buat ini siapa? Maksudnya orangnya gitu? Orang yang buat kebijakan ini, tahu nggak? Lupa. Itu namanya yang depan itu loh, Ali. Namanya yang buat adalah Ali Sastro Ami Joyo. Nah, Sastro Ami Joyo. Ini yang buat, dimana ya kebijakannya kita kasih ini aja biarin. Sedangkan untuk istilah baba itu dalam bahasa Jawa gitu ya. Sebenarnya kalau ini dia ngambilnya dari istilah Jawa. Jadi masyarakat Jawa kalau manggil keturunan Cina itu dengan sebutan baba. Jadi kerjasama antara Ali dan keturunan Cina. Artinya apa? Kerjasama antara pribumi dan Tionghoa. Ya, tadi betul. Jadi di sini itu adalah pemberian kredit kepada pribumi dan dan mendapat pembelajaran dari Tionghoa atau orang-orang Cina gitu ya istilahnya. Sedangkan kalau yang kedua ada gerakan benteng. Kalau gerakan benteng itu gimana? Apa bedanya dengan gerakannya punyanya Alibaba? Kalau di gerakan benteng tuh nggak ada campur tangan Tionghoa gitu bukan? Nggak ada campur tangan. Jadi di sini tuh cukup ada kata kredit kepada untuk gitu aja ya enaknya. Untuk pribumi selesai. Gitu. Sebentar situ. Terima kasih. Kita kasih kata untuk aja ya, untuk mudahkan. Jadi kredit untuk pribumi yang dimana diharapkan nanti akan menciptakan perekonomian nasional. Nah, setelah menciptakan ekonomi nasional, maka yang akan terjadi adalah tumbuhnya kelas pengusaha. Nah ini, sebenarnya gerakan benteng sama Alibaba lebih dulu gerakan benteng sebenarnya. Karena gerakan benteng itu memberikan kredit pada pribumi gitu. Tapi gagal, gara-gara apa? Masyarakat tidak bisa mengolah kredit. Akhirnya nanti muncul Alibaba itu untuk mempermudah dalam pengolahannya. Tapi ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang Tionghoa. Gitu. Gerakan benteng itu yang buat kebijakannya, tahu nggak siapa? Bapaknya Prabowo. Tahu? Bapaknya Prabowo? Nggak tahu. Namanya adalah Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah ini bapaknya Bapak Prabowo, Joyo Hadikusumo.
Dia adalah Menteri Ekonomi ketika itu dan membuat kebijakan ini. Ada juga kebijakan lain yakni gunting Syafruddin. Kalau gunting Syafruddin gimana? Yang uangnya tuh beneran digunting gitu, setengahnya untuk bayar utang negara, setengahnya lagi baru bisa dipakai masyarakat gitu kan. Dan itu dikategorikan sebagai kata obligasi ya. Jadi sebenarnya memang ibaratnya pemerintah itu pinjam uang, misalnya kayak gitu ya. Jadi pemerintah itu pinjam uang, misalnya. Kenapa ya? Karena ketika itu Indonesia nggak punya uang. Gitu. Indonesia nggak punya uang. Pada masa sebelum itu pemerintah buat program yang namanya pinjaman nasional. Itu pada masa kabinetnya Pak Hatta. Tapi pada masa ini karena butuh pengeluaran yang banyak, akhirnya muncul gunting Syafruddin. Iya, gunting Syafruddin itu adalah mata uang dipotong beneran. Tapi kenapa kok dipotong beneran? Enggak, monggo. Kenapa kok dipotong beneran? Saya pernah dengar katanya kalau uangnya itu nggak dipotong gitu, katanya uangnya itu nggak berlaku gitu. Kalau uangnya ya. Tapi apa yang terjadi sih di masyarakat kok sehingga uangnya harus dipotong? Soalnya katanya Indonesia punya banyak utang. Selain punya banyak utang, kondisi di Indonesia terjadi apa ketika itu? Masuk Krisis. Iya, krisis inflasi. Iya. Jadi karena adanya inflasi gitu ya. Karena adanya inflasi sehingga tercipta yang namanya uang itu beredar banyak, istilahnya kayak gitu ya. Nah, terus kemudian pemerintah itu berusaha untuk menarik uang-uang itu, tapi gimana caranya? Nah, akhirnya pemerintah membuat program pinjaman nasional yang dikenal dengan gunting Syafruddin. Mereka itu bingungnya gini, ketika itu Syafruddin mikir gini, kalau ingin menarik uang, otomatis harus mengeluarkan uang. Contohnya kayak apa? Kayak Indonesia sekarang. Sebentar, saya punya mata uang. Di mana uangku? Oh, ini dia. Ya. Saya punya uang. Sebentar, tak keluar sebentar ya. Nah, saya punya uang di sini. Jadi kalau zaman sekarang uang yang beredar adalah uang-uang ya, uang yang terbarukan. Semoga terlihat. Jadi uang 5.000, uang 10.000 yang terbarukan ini ya. Ketika pemerintah mau mengeluarkan uang baru seperti ini, maka otomatis mata uang kuno, mata uang lama itu harus ditarik dari peredaran. Makanya jangan heran kenapa mata uang ini itu nggak beredar lagi. Mata uang 10.000 gambar Cut Nyak Dien, 20.000 gambar Ki Hajar Dewantara, terus ada 50.000 gambarnya W.R. Supratman, ini nggak beredar lagi. Kenapa? Karena pemerintah mau mencetak uang baru. Nah, ini masalah baru lagi. Di mana ketika itu pemerintah mau menarik uang, tapi kalau mau membuat uang butuh biaya banyak. Akhirnya mikir gini, waduh gimana ya? Gimana cara agar saya nggak keluar uang untuk mencetak uang, tapi uang Indonesia itu bisa terkumpul. Akhirnya muncul ide gunting Syafruddin untuk menangani persebaran mata uang yang banyak. Paham ya maksud saya di sini ya? Paham, Kak. Nah, daripada inflasi ini adalah karena persebaran mata uang yang banyak. Sehingga dia membuat kebijakan. Nilai mata uang Rp5 ke atas itu akan dipotong mata uangnya. Jadi Rp5 ke atas dipotong. Wujudnya dipotong. Jadi uang yang wujudnya kayak mana ya? Saya agak lupa. Jadi mata uang yang benar ada pada masa itu dipotong beneran sehingga muncul mata uang 2,5. Nah, pada masa itu dan uang-uang yang beredar akhirnya semakin sedikit. Nah, mata uangnya itu benar-benar dipotong jadi 2 dan itu mata uang nggak hanya mata uang Indonesia ya, tapi juga mata uang yang sudah pernah terbit. Jadi mata uang federal, mata uang federal itu mata uang zamannya RIS ya, yang diterbitkan oleh Belanda ketika itu. Saya agak lupa halamannya berapa. Nah itu jadi gunting Syafruddin itu mata uang Rp5 itu dipotong jadi 2. Yang dimana sebelah kanan, seingat saya sebelah kanan dipinjam negara,
nanti jadi obligasi, yang sebelah kiri digunakan untuk masyarakat. Dan benar, yang kanan itu adalah 2,5, yang kiri adalah 2,5, gitu intinya. Sedangkan kalau redenominasi, pemerintah kan mengajukan redenominasi ya sekarang ya. Kalau redenominasi itu enggak, redenominasi itu menghilangkan angka nolnya. Jadi ibaratnya kayak gini, berapa harga pulsa sekarang? Pulsa 5.000 itu 7.000 misalnya. Bukan 7.000 nyebutnya. Kalau diredenominasi menjadi 7 rupiah. Jadinya gitu nanti. Menghilangkan 3 angka nol. Ini masih dalam tahap penggodokan oleh Menteri Sri Mulyani. Jadi nanti mata uang kalian tidak 100.000 tapi 100. Gitu. Ini gunting, jadi beda ya. Kalau redenominasi, kalau ini sebutannya adalah centering, sebutannya. Disebut juga centering. Jadi mata uangnya dipotong, sekaligus juga nilainya juga dipotong. Tapi kalau redenominasi menghilangkan angka nolnya. Tapi harga di pasaran tetap sama. Cuman ya tadilah berubah menjadi 1 rupiah, yang harganya 100.000 menjadi 100 rupiah. Gitu. Paham untuk ini? Kalau yang buat kebijakan, Syafruddin Prawira Negara namanya. Paham? Lanjut? Paham, Kak. Oke. Kemudian ada juga kebijakan nasionalisasi. Nasionalisasi. Oh iya. Nasionalisasi berbagai hal di sini ya. Tahu nggak apa aja yang dinasionalisasi? Satu aja. The Java State Bank tuh? Oke, The Javas Bank. The Javas Bank. The Javas Bank jadi apa? Bank Indonesia? Oke, jadi BI. Jadi The Javas Bank, ada nggak ya? Aku punya. Oh, aku punya uang terbitan The Javas Bank, tapi era terbitan federal. The Javas Bank itu adalah uang terbitan Belanda. Kenapa kok dinasionalisasi? Tahu nggak kenapa alasannya? Mungkin biar nggak ada pengaruh-pengaruh dari Belandanya lagi gitu. Oke, jadi satu itu. Tapi yang paling penting lagi itu adalah ini. Jadi itu adalah sebuah gertakan ya. Sebenarnya itu adalah sebuah gertakan. Tapi untuk nasionalite Javas Bank, nasionalis Javas Bank itu adalah memang kebutuhan Indonesia untuk punya percetakan uang sendiri. Jadi zaman dulu, kalau saya lihat dari mata uang kuno yang saya koleksi, itu ada beberapa mata uang itu yang dicetak di Inggris, ada yang dicetak di Amerika gitu. Terutama apa ya, yang seringnya itu Thomas de Larus biasanya. Itu terbitan Inggris. Nah, otomatis kita nyetak uang kan dari luar negeri toh. Kita nggak punya alat cetak sendiri. Sehingga munculnya The Javas Bank untuk The Javas Bank jadi BI itu untuk mengakomodir percetakan mata uang kita sendiri. Jadi kita itu butuh bank sentral, istilahnya kayak gitu, bank yang mengurusi perekonomian Indonesia juga. Gitu, itu alasannya. Sedangkan ada juga beberapa perusahaan Belanda diakui Indonesia. Kenapa kok diakui? Untuk ini beda ya. Posisi untuk ini adalah karena konflik antara Indonesia dan Belanda. Jadi ketika itu Indonesia sama Belanda itu konflik, gitu kan? Ketika Indonesia sama Belanda itu konflik, ternyata konflik ini itu berdampak pada Belanda yang nggak mau memberikan Irian Barat. Karena Irian Barat tidak pernah diberikan sama sekali pada masa demokrasi liberal itu, akhirnya pada masanya Ali Sastro Amijoyo yang kedua, dia membuat kebijakan nasionalisasi beberapa perusahaan perkebunan. Jadi banyak sekali perkebunan itu diambil alih menjadi punyanya Indonesia. Agar apa? Agar nantinya Belanda nyerah, sehingga nanti Papua diberikan ke Indonesia. Jadi itu alasan nasionalisasi itu salah satunya juga untuk merebut Papua. Paham di sini nggak? Paham ya? Paham, Kak. Nah, terus kemudian selain itu juga pada masa ini itu membuat sebuah Biro Perancangan Negara, Biro Perancangan Nasional, Biro Perancangan Negara. Biro Perancangan Negara ini nanti akan membuat yang namanya RPLT. RPLT itu kalau
kepanjangannya adalah rencana pembangunan 5 tahun. Nanti pada masanya Soeharto, karena Pak Harto nggak mau disamakan dengan Pak Karno, akhirnya dia ganti nama menjadi Repelitas. Gitu. Ini adalah kebijakan ekonomi yang ada pada masa itu. Sebenarnya ada lagi, namanya adalah Munap. Munap apa Dekon itu, saya agak lupa. Satunya itu punyanya, saya lupa. Nah, itu ya, pokoknya intinya adalah ini lima ini aja yang penting, karena satu itu nggak seberapa penting sih. Yang sering keluar itu berhubungan dengan Alibaba, gerakan benteng, nasionalisasi, kalau nggak gitu berhubungan dengan Gunting Syafruddin. Ini. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini sebelum kita lanjut di soal selanjutnya? Paham, Kak. Oke. Lanjut di nomor ini. Nah, ini. Oh, baru ingat kalau di sini, di soal ini. Oke, silahkan untuk selfie coba. Coba di selfie dijawab kira-kira untuk pertanyaan ini jawabannya yang mana? Oh, baru ingat. Ada yang tahu? Yang C. Yang C. Nah, tadi terjadi kebingungan ya saya antara Dekon sama Munap. Dekon itu Dekon itu kayak deklarasi sih memang kayak apa kesepakatan bersama gitu antara para ekonom-ekonom di Indonesia. Kalau Munap itu musyawarah nasional pembangunan. Nah, ini kira-kira yang mana kalau seandainya sudah saya kasih omongan kayak gitu? Masih bingung? Yang Munap. Iya, yang Munap. Jadi pada masa demokrasi, pada masa demokrasi liberal sama demokrasi terpimpin, tadi sudah ya untuk yang terpimpin ya, kita khusus untuk bahas demokrasi liberal aja lah. Tadi liberal, sekarang terpimpin. Kita akan fokus sama terpimpin. Demokrasi terpimpin itu adalah tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa itu adalah pemerintahannya Soekarno yang dimana tidak ada wakil dan dia menjadi presiden seutuhnya. Dia menjadi pemimpin seutuhnya. Kebijakan harus ngikut omongannya beliau. Kalau nggak nganut maka otomatis dia akan disalahkan dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi dia dipecat seperti itu ya. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu sering sekali berbeda gitu ya, berbeda dengan prinsipnya yang dulu. Jadi ada beberapa kebijakan yang menurut saya itu tidak sesuai. Bahkan hampir semua kebijakannya Pak Karno itu ngawur kalau saya bisa mengatakan. Mengapa kok ngawur? Ya karena tidak berlandas, tidak memperhatikan rakyat untuk kepentingan sendiri dan lain sebagainya. Inilah sebab mengapa nanti dia dipenjara, gitu ya, dipenjara tahanan rumah. Jadi pada masa demokrasi terpimpin itu ada beberapa yang namanya kebijakan Kalau saya mengatakan tidak nasionalis, kok agak aneh juga nasionalis karena ini nasionalis banget. Pokoknya kebijakan yang dimana mendahulukan egonya Pak Karno gitu ya. Yang pertama itu adalah membuat DPR-GR. DPR-GR itu adalah DPR gotong royong. Jadi membuat DPR-GR atau DPR gotong royong ini dikarenakan MPRS menolak RAPBN 1960.
Jadi pada tahun 1960, Pak Karno itu mengajukan rancangan APBN, rancangan anggaran pendapatan belanja nasional kepada MPR. Dulunya ada MPRS saja ya ketika itu ya. Terus kemudian ditolak sama MPRS. Dampak daripada itu akhirnya Pak MPRS dibubarkan, diganti menjadi DPR-GR. Dan DPR-GR diisi oleh orang-orang yang pro dengan Pak Karno saja. Itu ini yang terjadi. Terus sebentar ada yang join. Nah, terus kemudian pada masa ini juga dia membuat sebuah kebijakan yang ngawur lagi, di mana muncul yang namanya kayak Dwikora, di mana ini adalah konflik dengan Malaysia, gitu ya. Kemudian juga ada Trikora. Nah, kalau Trikora ini perebutan Papua, perebutan Irian Barat. Terus kemudian juga politik mercusuar ini juga masuk. Ada yang tahu nggak politik mercusuar itu apa? Yang ini bukan yang kita ngadain event-event besar buat biar jadi apa ya, blok timur itu juga bisa gitu ya. Blok timur juga bisa bersaing sama blok barat gitu dengan gitu. Oke, boleh. Tapi kurang sedikit gitu ya, kurang sedikit mendekati kebenaran. Jadi politik mercusuar itu kata dasarnya adalah mercusuar. Mercusuar itu kalau kata mercusuar sendiri ya, mercusuar itu kan sebuah bangunan yang ada di pinggir pantai, yang dimana setiap malam itu lampunya berputar gitu kan, sebagai tanda bahwa itu adalah daratan. Sebagai tanda itu adalah apa ya? Jadi mercusuar itu sebagai patokan, sebagai ya patokan untuk ini menunjukkan bahwa ini daratan. Nah, politik mercusuar itu maknanya adalah politik untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menjadi contoh, bisa menjadi pakem, bisa menjadi tadi panutan, bisa menjadi patokan. Untuk apa? Untuk membangun negara. Gitu. Jadi diharapkan setelah kamu melihat Indonesia di mana dia negara baru merdeka, tapi dia bisa maju, dia bisa disegani. Nah, politik mercusuar ini dia berusaha untuk menjadi contoh bagi negara berkembang, negara yang baru lahir. Nah, itu sehingga dia membuat berbagai kebijakan pada masa ini ya. Kebijakan yang dibuat pada masa ini itu seperti kayak membuat Ganevo. Nah, bedanya Ganevo sama Konevo itu apa? Ganevo isinya negara-negara blok. Kalau Konevo? Kalau Ganevo gitu. Sama-sama Nevo-nya loh ini. Sama-sama Nevo. New Emerging Forces Order. Apa itu? Organization, maaf. New Emerging artinya adalah dia berusaha untuk menandingi PBB sebenarnya. Jadi Konevo untuk menandingi PBB, makanya jangan heran kenapa nanti dia membuat kebijakan keluar PBB. Dia berusaha membuat tandingannya PBB dengan membuat Konevo. Terus kemudian dunia dengan adanya Olimpiade, dia buat tandingan yang namanya Ganevo. Jadi Ganevo itu adalah pesta olahraganya. Sedangkan Konevo itu adalah pertemuannya. Itu ya, paham bedanya ya. Dia membuat Ganevo, dia membuat Konevo. Nah, di dalam pertemuan itu, otomatis kan dia harus membuat fasilitas. Kan nggak mungkin dia membuat Ganevo dan ternyata nggak ada lapangannya. Nah, akhirnya apa? Dia buat Gelora Bung Karno. Dia buat GBK akhirnya. Selain buat GBK, nah terus para atlet tinggalnya di mana? Akhirnya dibangunlah Hotel Indonesia atau sekarang disebut sebagai Hotel Borobudur sebutannya. Yang berada di seberangnya itu apa namanya? Tugu Selamat Datang. Nah, dia juga membuat Tugu Selamat Datang juga. Bundaran HI itu ya, Bundaran HI. Kenapa kok dia buat Tugu Selamat Datang?
Jadi dulu bandara kita namanya adalah bandara apa namanya? Bukan Bandara Soekarno-Hatta, tapi Halim Perdana Kusuma. Nah, jadi bandara internasional kita yang pertama itu adalah Bandara Halim Perdana Kusuma. Menuju ke Hotel Indonesia atau menuju ke GBK itu akan melewati Bundaran HI. Nah, maka otomatis apa? Disambut dengan patung selamat datang atau tugu selamat datang. Itu dibangun sama Pak Karno. Nah, selain itu juga dia membuat Masjid Istiqlal. Istiqlal. Kemudian dia juga buat patung di Ponorogo. Kemudian buat jembatan Semanggi. Terus banyak. Intinya di sini tuh kalau saya bisa mengatakan, saya bisa memberikan penjelasan kepada anak-anak biasanya adalah politik mercusuar itu adalah politik foya-foya kalau saya bisa mengatakan. Kenapa? Karena dia menghambur-hamburkan uang negara untuk sombong kepada negara lain, yang padahal ketika itu kita mengalami inflasi hebat, di mana inflasi yang terjadi ketika itu 300%. Bayangkan inflasi 300% itu ibaratnya kayak gini, kamu beli ballpoint harga 3.000 tapi harganya menjadi 300.000, ibaratnya kayak gitu. Nah, itu yang terjadi pada masa itu. Tapi seolah-olah kayak Pak Karno itu menolak hal itu. Karena kesalahan-kesalahan inilah sehingga nanti Pak Karno dipenjara. Gitu. Nah, dipenjara tahanan rumah oleh Pak Harto. Jadi jangan heran kenapa ya Pak Karno kok dipenjara? Oh, ini kesalahannya Pak Harto. Bukan, saya ingin meluruskan sejarah bahwa dia dipenjara karena Pak Karno melanggar sumpahnya. Harusnya dia membuat kebijakan itu berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan dibutuhkan oleh pribadi. Tapi kenyataannya dengan politik mercusuar dia malah foya-foya, gitu ya. Lanjut ada juga dekon. Nah, kalau dekon itu adalah deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi itu adalah sebuah kebijakan. Jadi Pak Karno itu dia mengumpulkan para ekonom untuk membuat sebuah kebijakan. Tapi nanti akhirnya kebijakannya itu nggak guna. Kenapa? Kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh dekon itu nggak dijalankan sama Pak Karno. Kenapa? Karena butuh uang banyak untuk menjalankan dekon itu. Nah, Pak Karno butuh uang untuk bangun ini semua. Dia bangun Monas juga. Nah, itu. Paham ya di sini ya? Jadi dekon itu masuk dalam kebijakannya ini. Kemudian pada masa ini juga mencetak uang itu banyak juga. Pada tahun 61 dia mencetak uang seri suku. Kemudian pada tahun berapa lagi? Dia mencetak mata uang seri Dwikora. Mata uang seri Dwikora. Ya, kalau 61, seri suku itu 61, 65 ternyata, 56 ternyata. Kalau yang seri bunga itu tahun 59. Seri bunga 59 itu diterbitkan tahun 61. Terus kemudian ada juga yang seri Dwikora. Jadi ada beberapa mata uang itu yang diterbitkan pada masanya Pak Karno, pada masa demokrasi liberal. Prinsipnya kita kemarin kan jelas ya. Prinsipnya kita di mana semakin banyak uang yang beredar maka akan semakin terjadi inflasi. Jadi Pak Karno mencetak uang ini seri Dwikora. Kemudian juga mencetak mata uang seri bunga. Ini Rp5, Rp10, Rp25. Terus dia juga mencetak mata uang ada. Nah, ini seri sandang pangan. Seri sandang pangan ini ada mata uang Rp1 sama 2,5, dibaliknya 2,5. Dan dibaliknya 2,5. Nah, penulisan 2,5 ya kayak gini. Nah, itu jadi yang terjadi di masyarakat itu adalah inflasi, tapi pemerintah malah membuat kebijakan ya Pak Karno ya, membuat kebijakan yang dimana tidak pro terhadap rakyat, itu yang terjadi. Adapun dekon, tapi kebijakan-kebijakan dekon tidak pernah dilaksanakan.
gitu, karena uang-uang yang ada itu malah dibuat untuk politik mercusuar seperti itu. Sampai sini bingung atau enggak? Enggak. Oke, kalau enggak kita lanjut. Oke. Ini perang salib. Coba saya Raffi. Kira-kira yang mana jawabannya untuk yang ini? Kalau tahu bilang aja, kalau enggak apa-apa. Karena memang itu nama tokoh-tokoh pemimpin perang salib. Atau lebih tepatnya adalah dia adalah raja. Raja dari perang salib. Itu ya. Yang mana kira-kira? Nggak tahu. Oke. Kalau gitu kita kayaknya bahas satu persatu perihal perang salib ya. Kenapa kok bahas satu persatu, Mas? Kenapa enggak apa ya? 1-2 aja. Kenapa kok harus semua? Ya karena apa ya, kalau saya bisa mengatakan ya. Ya karena di sini ada beberapa nama tokoh dan tokoh-tokoh tersebut itu terlibat dalam perang salib selanjutnya juga. Gitu ya. Jadi enggak hanya satu tapi juga beberapa kayak gitu. Oke, untuk yang pertama ini mungkin kita akan jawab aja dulu karena sudah jelas. Kusokku mana? Jawabannya adalah yang A. Jadi kita bahas mulai dari perang salib 1. Perang salib ini ada sampai banyak ya. Perang salib 2, perang salib 3, perang salib 4. Tapi yang saya kasih kata kunci yang untuk semuanya itu adalah gini. Perang salib Kristen hanya menang 1 kali. Gitu ya. Kristen hanya menang di awal di perang salib 1, sedangkan perang salib 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 itu dia ada yang kalah, ada yang belum perang tapi mereka putar balik, ada yang dia berantem dengan temannya sendiri gitu. Kita bahas satu persatu di sini. Perang salib 5, perang salib 6, perang salib 7 dan perang salib 8. Oke, kita bahas satu persatu. Perang salib 1 ini terjadi tahun 1000-an akhir ya, lebih tepatnya itu 1095 sampai sebelum 1100, berarti 1099 kemungkinannya. Jadi dia terjadi pada tahun sekian, dipimpin oleh Geoffrey Bullion. Jadi gini sebenarnya ya, awalnya itu ada tiga pasukan sebenarnya di sini. 3 pasukan itu meliputi yang pertama dia kalau 3 pasukan itu dari perang salib 2. Kalau perang salib 1 cuma 1. Karena yang dipimpin oleh Godfrey saja. Godfrey Bullion. Ya, kalau perang salib 1 itu cuma 1 pemimpin, tapi kalau perang salib 2 itu ada 3 pemimpin. Nah, ya barengan. Godfrey Bullion. Jadi ketika itu dia gimana? Halo. Lanjut. Oke. Godfrey Bullion. Godfrey Bullion ini dia seorang pemimpin ya. Dia dari Prancis. Ada yang mengatakan dari Prancis. Yang dimana seingat saya memang Prancis, tapi saya agak lupa. Dia Prancis yang kemudian dia itu kena iming-iming sebenarnya. Jadi gini, perang salib itu adalah perang perebutan Yerusalem. Kenapa kok merebut Yerusalem? Kenapa kok merebut Palestina? Karena ketika itu Turki Utsmani untung banyak dari Yerusalem. Gitu ya, kata kuncinya jelas banget. Karena Turki Utsmani untung banyak dari Yerusalem. Karena Yerusalem sebagai tempat singgahnya 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Nah, ketika itu si Paus, saya lupa Paus ketika itu siapa namanya,
Ketika itu Paus ngomong gini, barang siapa yang mau membebaskan Yerusalem, maka surga ada pada dirinya. Sehingga apa? Orang Prancis yang ketika itu dipimpin oleh Godfrey Bouillon, akhirnya apa? Berangkat untuk membebaskan kota Yerusalem. Nah, itu makanya kenapa disebut sebagai perang salib, kenapa disebut sebagai perang suci? Karena Paus mengatakan barang siapa yang mampu membebaskan Yerusalem, maka dia masuk surga. Seperti itu. Kemudian setelah berhasil direbut, gitu ya, akhirnya muncul seorang tokoh yang kita kenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Sebenarnya nggak hanya Salahuddin Al-Ayyubi, ada juga yang namanya Imanuddin ada yang mengatakan Zanggi, ada yang mengatakan Zangki gitu ya. Jadi perang salib 2 itu terjadi gara-gara adanya seseorang tokoh yang namanya Imanuddin Zangki. Jadi di sini tuh peperangan antara sebenarnya bukan Imanuddin Zangki mau merebut, intinya gitu. Tapi enggak. Sebenarnya yang menjadi kendala itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang merebut Palestina atau Yerusalem. Jadi ketika itu di sini itu melawan, nah ini baru 3 kerajaan. Kerajaan yang pertama adalah Prancis. Kemudian yang kedua adalah Jerman. Dan yang ketiga adalah Inggris. Untuk Prancis, halo gimana? Bagaimana Syafana? Halo, Syafana. Oke, lanjut ya kalau gitu. Prancis Raja Louis VIII kalau nggak salah. Ketika itu kemudian yang dari Jerman. Yang dari Jerman itu namanya adalah Kaisar Konrad. Kaisar Konrad 1, 2, 3. Kaisar Konrad III. Dan dari Inggris siapa ya dari Inggris? Apa cuma 2 aja ya? Oh, cuma 2 dong. Inggris belum ikut. Nah, ini cuma 2. Nah, kalau yang 2 itu 2, kalau yang ketiga ada 3. Nah, saya baru ingat. Kalau yang perang salib 2 ini, itu Perancis sama Jerman itu mau membebaskan Yerusalem lagi karena sudah dikuasai sama Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi Jerman balik, gitu ya. Jerman putar balik karena Kaisar wafat di sungai. Jadi ketika itu kaisarnya tenggelam di sungai di Turki. Dampak daripada tenggelamnya kaisar tersebut tenggelam di Turki, akhirnya pasukan Jerman putar balik. Sehingga hanya ada Perancis. Perancis berusaha melawan Salahuddin Al-Ayyubi, dia kalah. Tuh, sehingga nggak berhasil untuk merebut. Untuk tahunnya, saya lupa tahunnya. Pokoknya ini setelah 1100 memang. Sedangkan untuk perang salib yang ketiga, ini 1100 akhiran. Kalau nggak salah, saya lupa. 1187-an kalau nggak salah ya. 1187, 1180 sampai 90-an. Ini yang itu. Oh enggak, berakhir 1190. Ini perang kayak ya 1180, 1890. Ya segituan lah. Di mana perang salib 3 ini ada 3 orang yang mau menyerang Yerusalem, yang ingin membebaskan Yerusalem, yakni dari Inggris, Jerman, Prancis. Ini baru 3 orang. Nah, untuk yang dari Inggris ini raja atau pangeran ya ketika itu namanya, saya lupa. Pokoknya gini namanya, Richard the
Lionheart, Lion King misalnya. Kemudian kalau Jerman, ini kaisarnya namanya adalah bukan Konrad, Barbarossa, Frederick Barbarossa. Sedangkan kalau yang di Prancis di sini adalah Raja Philip Augustus. Augustus kalau nggak salah bisa. Nah kayak gini. Oke, 3 raja ini awalnya mereka bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng untuk pergi. Tapi si Jerman putar balik lagi. Kemudian Inggris sama Perancis ketika sampai di Palestina mereka perang. Mereka perang dengan sendirinya. Akhirnya dampak daripada itu Inggris pulang. Sehingga lagi-lagi yang melawan pasukan Islam adalah Perancis saja. Kita kasih bold untuk menunjukkan siapa yang perang. Nah, ini. Kemudian ada Perang Salib 4. Kalau Perang Salib 4 itu Perancis. Perancis saja. Kalau pemimpinnya saya lupa untuk yang ini. Perancis juga yang pergi gitu ya. Tapi dia gagal. Bahkan di tengah perjalanan dia gagal. Setelah itu Perang Salib 5. Kalau Perang Salib 5 itu Jerman yang ketika itu dipimpin oleh Jan de Bruyn menyerang ke Mesir. Jadi mereka mau nyerang lewat Mesir. Nah, tapi yang menjadi kendala adalah ketika mereka mau ke Mesir, mereka dihadang oleh suku Magyar. Suku Magyar ini saya lupa, suku Magyar itu ada yang mengatakan di sekitaran Turki, ada yang mengatakan di sekitar utaranya Turki. Nah, mereka itu mau ke Mesir, mau menaklukkan Mesir, tapi terkendala oleh ini sehingga putar balik lagi juga. Kemudian Perang Salib 6. Perang Salib 6 itu Jerman sama Italia. Jerman plus Italia. Yang dimana ketika itu dia dipimpin, Jermannya dipimpin oleh Raja Frederick II. Yang ketika itu perang tapi gagal. Tapi kesepakatan yang dapat diselesaikan di sini itu adalah orang Kristen boleh masuk Yerusalem. Karena orang Islam menganggap bahwa kemungkinan karena perebutan Yerusalem, sehingga orang Islam menganggap kayaknya gara-gara Yerusalem deh, kayaknya gara-gara mereka kayaknya dilarang deh, sehingga yang terjadi adalah mereka menyerang kita. Maka dibukalah Yerusalem bagi orang Kristen, boleh. Tapi orang Kristen sebenarnya bukan masalah ini. Sebenarnya adalah masalah uang. Tadi yang saya omongkan, yakni masalah keinginan menguasai Yerusalem dan perdagangannya. Gitu ya. Kemudian Perang Salib 4 ini dilakukan oleh Perancis yang ketika itu dipimpin oleh Louis XI. Gagal di Mesir juga ketika itu. Kemudian yang terakhir, sebenarnya ini pasukan gabungan. Tapi yang dominan adalah Perancis. Gagal gara-garanya adalah ketika mereka mau masuk ke Tunisia, mereka kena penyakit. Apa itu saya lupa. Ketika hendak masuk Tunisia mereka kena penyakit. Nah, dampak adanya kegagalan mereka sampai ke 8 inilah yang akhirnya mereka ya udah wes, kayaknya memang kita nggak diridhoi sama Tuhan, sehingga akhirnya mereka gagal menguasai Yerusalem. Intinya gitu. Jadi Perang Salib ada 8. Kalau pengawalnya adalah diawali dengan yang
Diawali dengan ramainya pelabuhan Yerusalem. Nah, ramainya pelabuhan Yerusalem, Paus ingin menguasai. Paus membuat omongan, siapa yang membebaskan Naimem masuk surga. Ini yang diomongkan oleh si Paus. Ada pada itu akhirnya terjadi perang salib. Makanya orang-orang Perancis menganggapnya sebagai perang salib karena perang kesucian, perang untuk menuju ke surga. Tapi sebenarnya bukan itu, sebenarnya adalah berhubungan dengan keuangan, ya. Gitu. Inilah mengapa sehingga terjadi yang namanya muncul Protestan, karena mereka memprotes Kristen kok Paus kok malah ngurus keuangan, bukannya ngurus agama. Makanya mereka memprotes, nantinya gitu. Ya salah satunya gara-gara uang juga. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya? Monggo. Kenapa? Ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke ini reformasi. Silahkan untuk saya. Tadi Komputri sudah, Raffi sudah, Savana. Kira-kira untuk yang ini jawabannya apa ya? Tebak-tebak manggis nggak apa-apa. Atau ada yang bisa bantu, ada yang bisa jawab, kira-kira yang mana? Yang mana kira-kira? Yang B bukan sih Kang apa? B. Oh ini nih, yang delta ya, delta. Bukan yang Bravo. Iya, Megawati menang, partainya menang besar. Ketika itu berapa ya jumlah kursinya ya? Banyak, 150 kalau 154 kalau nggak salah. Oke, tak jelaskan di sini bedanya pemilu ya, pemilu yang dilaksanakan tahun 99. Jadi pemilu tahun 99 itu dilaksanakan sekali, tapi pemilu ini itu pemilihan partai. Gitu ya. Pemilihan gitu. Dan pada masa ini kalau nggak salah ada 48 partai. Bayangkan 48 partai. Sedangkan sebelum itu cuma 3. Tahun 97 itu cuma 3. Tapi dengan adanya kebijakan daripada Pak Habibie ketika itu yang mengatakan bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berserikat, sehingga muncul yang namanya partai-partai sehingga muncul 48 partai dan itu boleh masuk dalam pemilu. Mas, apakah lebih dari itu? Sebenarnya partainya ada banyak, tapi cuma 48 yang boleh ikut pemilu. Nah, dari 48 partai yang boleh ikut pemilu, PDI sebagai pemenang, Golkar juara yang kedua. Gitu ya intinya ya. Nah, terus kemudian setelah terpilih yang namanya anggota DPR dan MPR dari partai-partai itu, maka kemudian diadakan pemilu presiden. Oke. Pemilu presiden. Nah, pemilu presiden yang dilaksanakan di sini itu dipilih DPR. Nah, ini adalah usulan yang booming kemarin, yang dimana presiden 3 periode atau mungkin presiden 1 periode tapi 8 tahun. Ada juga yang usul ini, presiden dipilih oleh dewan. Nah, itu. Tapi kalau saya bisa mengatakan, jadi gini ketika itu, presiden dipilih oleh DPR, dan ketika itu DPR MPR ya ketika itu ya, DPR MPR dipimpin oleh Amin Rais.
ketika itu. Jadi pemilu presiden, DPP, pemimpin sidangnya ya. Pemimpin sidangnya adalah ketua MPR ketika itu, namanya adalah Amin Rais. Nah, Pak Amin Rais, nah yang kita kenal sekarang itu ya. Ada yang mengatakan sebagai sembunyi dan sebagainya. Nggak pedulilah intinya gitu. Kok sidang. Terus kemudian calon. Nah, saya omongkan di sini ya. Mungkin di buku sekolah cuma ada 2 calon. Tapi sebenarnya itu ada 3 calon. Calon yang pertama adalah Megawati Soekarno Putri. Kemudian yang kedua itu adalah siapa ini? Dia itu diusung sama Golkar. Nama Yusril Iza Mahendra. Kalau sekarang dari P3, dia ketua umum P3. Kalau Megawati Soekarno Putri itu ketua PDIP sekarang. Sama satu lagi adalah Gus Dur Abdur Rahman Wahid. Oke, di sini saya kasih satu informasi penting yang dimana memang namanya politik ya. Namanya politik otomatis kan ya saling sikut, bahkan sampai dengan cara curang pun itu ya. Pendaftaran dibuka pukul 8 hingga pukul 7 malam ketika itu. Saya lupa tanggalnya, tapi dibuka pukul 8, ditutup pukul 7 malam. Berkas yang siap, berkas yang lengkap, itu cuma satu calon. Namanya adalah Yusril Iza Mahendra. Gitu. Jadi ketika daftar, dia menyerahkan semua. Bahkan Yusril Iza Mahendra itu daftarnya pukul 7 kurang. Jadi dia itu habis maghrib gitu ya. Habis maghrib dia daftar. Dan dari pagi sampai maghrib, dia nunggu di lobi pendaftaran untuk apa? Melihat siapa yang daftar. Dan dari pagi sampai maghrib itu belum ada yang daftar sama sekali. Dan setelah maghrib, Yusril Iza Mahendra memberikan berkas dan lengkap. Sehingga dia mikir gini, oh berarti calonnya cuma satu nih, calonnya cuma saya. Tapi anehnya ya, Megawati Soekarno Putri dan juga Abdurrahman Wahid masuk dalam bursa calon. Yusril Iza Mahendra ketika dalam persidangan DPR ketika memilih itu, dia langsung gini, loh, bukannya Gus Dur kurang ya? Bukannya Megawati kurang ya? Bukannya dia malah nggak punya berkas ini ya? Akhirnya apa? Karena tahu itu ada kecurangan. Yusril Iza Mahendra mengundurkan diri. Itu ceritanya. Ini sudut pandang Yusril Iza Mahendra dan sudut pandang dari sebuah buku. Saya lupa buku apa judulnya. Itu. Akhirnya Yusril Iza Mahendra mundur. Akhirnya terjadi pemilu, yakni Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu sebenarnya terjadi perdebatan ya, Megawati atau Yusril. Tapi karena Yusril mundur, akhirnya muncul poros ketiga. Poros ketiga Abdurrahman Wahid. Ini didukung oleh Amin Rais. Didukung Partai Islam. Yang dimana Partai Islam ini meliputi, ya kita tahu sendiri, Pak Gus Dur. Ya, Gus Dur ketika itu adalah ketua PKB, maka dia didukung oleh PKB. Kemudian juga didukung oleh Partai Keadilan. Partai Keadilan ini nanti menjadi cikal bakal dari PKS, kemudian Partai Bulan Bintang, PBB. Nah, ini. Akhirnya dia mendukung Abdurrahman Wahid, mencalonkan ini. Dan di sini, ingat ya, Amin Rais di sini. Didukung Amin Rais. Bahkan ketika sidang mau dibuka, omongannya Amin Rais ngomong gini. Ya, berkas-berkas sudah dikumpulkan ke saya dan semuanya lengkap dan pemilu bisa dilaksanakan. Padahal Yusril Iza Mahendra tahu sendiri bahwa pukul 7 itu belum ada yang daftar. Nah, ini sehingga dia mengundurkan diri dari pemilu. Oke, putaran pertama. Pemilu yang pertama gitu aja ya. Pemilu presiden, pilpres gitu aja. Pilpres yang pertama itu
Saya agak lupa tanggalnya ini. Saya lupa tanggal. Pilpres yang pertama itu milih presiden. Nah, milih presiden di sini yang menang adalah Gus Dur. Jadi Gus Dur itu kalau nggak salah mendapatkan berapa? 53. Terus kemudian Megawati, Bu Mega itu mendapat 44. Terus kemudian Wapres. Ketika pemilihan Wapres, gini aja, Pilpres sama Wapres aja. Ketika pemilihan wakil presiden, wakil presidennya itu ada Bu Mega sama Hamzahas. Bu Megawati ketika itu mendapatkan suara sekitar 56%. Ini persen ya, dalam tanda kutip 56%. Megawati 44%. Kalau di Wapres, Megawati mendapatkan 56%, sedangkan Hamzahas itu mendapatkan 40% suara. Sehingga yang menjadi presiden adalah Gus Dur, dan yang menjadi presiden adalah presidennya Gus Dur, wakilnya Megawati. Gitu. Jadi menangnya Gus Dur itu gara-gara apa? Gara-gara munculnya poros tengah apa? Yakni poros Partai Islam. Jadi Partai Islam ini disebut sebagai poros tengah. Kenapa? Karena terjadi perdebatan antara Megawati atau Yusril. Nah ini akhirnya apa? Muncul yang namanya Gus Dur sebagai penengah. Dan Gus Dur didukung oleh Amin Rais. Gitu, sehingga dia jadi presiden. Oke, sudah bisa lanjut? Bisa kita lanjutkan? Bisa, Kak. Oke, lanjut. Oke, KNIP. Selanjutnya mungkin kita coba di Previn kah? Coba. Rapat ini. Maklumat dekret. KNIP. Nah, untuk bahas ini nanti bahas itu juga gitu. Oke, atau mungkin ada yang lain mungkin nggak apa-apa bisa jawab. Tahu jawabannya? Kalau Nggak nggak tahu apa kalau tanggal-tanggal. Oh iya, sebenarnya ini bukan masalah tanggalnya ya, tapi nama. Kalau paling paham namanya nggak apa-apa meskipun tahunnya salah ini, tanggalnya salah nggak apa-apa. Tapi yang penting tahu namanya. Oke, kita akan bahas rapat-rapat dulu, baru nanti tembus ke maklumat, tembus ke kebijakan negara-negara deh, kebijakan politik masa awal. Oke, yang pertama adalah rapat PPKI yang pertama. Ini dilaksanakan tanggal 18 Agustus. Nah, ini tahun 45. Ini kita bahas tadi ya. Di mana kesepakatan di sini itu adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Terus kemudian apa ya? Menunjuk presiden dan wakil. Terus untuk yang ini itu sebenarnya adalah rencana pembentukan KNIP, rencana pembentukan KNIP gitu ya. Terus kemudian rapat yang kedua ini dilaksanakan tanggalnya 19 Agustus tahun 45. Hasilnya apa saja? Yang pertama, dia membuat keputusan pembentukan 8 provinsi dan 2
daerah istimewa. Oke, 8 provinsi mungkin sudah tahu ya. Tapi kalau 2 daerah istimewa ini ada yang tahu nggak daerah istimewa mana sama daerah istimewa mana? Ada yang tahu? Kalau provinsi mungkin sudah kenal. Ada Sumatera, ada Jabar, ada Jateng, Jatim, ada Borneo atau Kalimantan, ada Sulawesi, ada Maluku, dan Sunda Kecil. Nah, kalau 2 daerah istimewa ini apa? Ada yang tahu nggak? Daerah istimewa Yogyakarta dan daerah istimewa, ada yang tahu? Aceh mungkin. Aceh itu tahun 57. Iya 57 kalau nggak salah. Aceh itu tahun 57. Ingat ini nggak? Pemberontakan apa sih itu namanya? Di sini, pemberontakan DITI Aceh. Ingat pemberontakan DITI Aceh? Iya ingat Kak. Nah, pemberontakan DITI Aceh itu terjadi pada masa liberal. Sampai liberal ya, sampai zamannya liberal. Nah, jadi ini bukan awal. Jadi seingat saya malah 57 untuk Aceh. Yang benar adalah Surakarta. Atau kalau kita kenal sekarang sebagai Solo, kota Solo. Nah, kota Solo itu dulu menjadi daerah istimewa. Dengan beberapa wilayah sesuai dengan Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Mangkunegaran. Nah, itu. Selain buat 8 provinsi dan 2 daerah istimewa, pada masa ini dibuatlah 12 departemen atau ada yang mengatakan sebagai menteri, kemudian 8 menteri negara, kok 8, maaf, 4 menteri negara dan 4 pejabat negara. Menteri negara itu maksudnya ada menteri agama kayak gitu. Dan 4 pejabat negara. Sama satu lagi apa ya? Ada yang mengatakan persiapan untuk pembentukan TNI, tapi lebih tepatnya nanti di ranah untuk yang ketiga aja. Jadi yang ketiga itu dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2208/45. Itu dia membuat keputusan 3 yang paling utama. Yang pertama adalah BKR. Ini ya, menjadi cikal bakal TNI. Jadi dia membuat BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang nantinya menjadi cikal bakal TNI. Terus kemudian PNI, jangan ini dulu, kenip aja, pembentukan KNIP. Nah, ini baru dibentuk. Sedangkan kalau yang tadi, yang pertama itu adalah masih rencana pembentukan KNIP. Bahkan omongannya cuma gini, nanti kita bentuk KNIP ya. KNIP itu nanti menjadi pembantunya presiden. Cuma omongan gitu aja. Nah, sedangkan kalau benar-benar resmi itu pada masa ini, pembentukan KNIP. Terus kemudian yang terakhir adalah PNI sebagai partai tunggal. Partai tunggal artinya apa? Dia menjadi partai negara. Pokoknya semua harus PNI. Kalau nggak PNI nggak boleh, istilahnya kayak gitu. Kayak komunis itu ya. Kayak komunis di mana? Di Korea Utara itu kan harus milih komunis, wajib gitu. Nah, dengan adanya PNI sebagai partai tunggal, maka muncul yang namanya isu di mana Indonesia negara bentukan Jepang dan boneka. Kenapa kok bisa gitu ngomongnya? Karena gini, dia partainya cuma satu, seperti di Jepang. Di Jepang itu politik kan cuma satu. Nah, ngomongnya gitu. Akhirnya untuk menghilangkan isu tersebut, Pak Hatta meresmikan beberapa maklumat. Yang pertama adalah maklumat X namanya. Yang kedua adalah maklumat 3 November. Dan yang ketiga adalah maklumat 14
November. Nah, ini maklumat X ini tertanggal 16 Oktober. Ini bahas apa, Mas? Maklumat X pada tanggal ini itu membuat keputusan kayak gini. Sebentar, oh ya, KNIP menjadi legislatif. Artinya apa? Dia punya peran dalam pembuatan undang-undang. Ininya gitu. Dia menjadi fungsi DPR akhirnya. Dampak daripada KNIP menjadi legislatif, maka muncul maklumat 3 November, tahunnya sama tahun 45, di mana ini muncul bagai partai. Jadi maklumat yang dibuat oleh Pak Hatta ini adalah maklumat pembentukan partai. Maka jangan heran nanti pada tanggal 7, 8, 9 bulan November itu muncul partai-partai baru lagi. Yang dulunya cuma PNI saja, sehingga muncul partai PKI, muncul apalagi ya, Masyumi gitu. Terus kemudian karena sudah banyak partai sehingga dibuatlah pemerintahan berubah, yakni dari pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Nah, ini kita bahas yang tadi ya di soal yang pertama tadi, perihal apa namanya urutan. Mengapa kok berubah dari presidensil menjadi parlementer? Gara-gara maklumat 14 November tahun 1945. Gitu. Untuk dekret presiden tahun 5 Juli itu ya. 5 Juli 59. Ini perihal apa ya? Kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang. Jadi ketika itu Soekarno tanya, konstituante, tugasmu kan buat undang-undang, sudah jadi belum? Belum, Pak. Tahun 56 itu dilantik padahal. Tahun 56 dilantik, sampai tahun 59 itu tidak sampai jadi undang-undang. Akhirnya pada bulan Mei akhir, ketika itu Mei akhir, para anggota konstituante diundang rapat. Pak Karno langsung tanya di situ, undang-undangnya sudah jadi? Belum. Voting. Akhirnya diadakanlah voting. Votingnya ada 2. Buat undang-undang atau kembali ke 45. Hasilnya adalah sebagian besar DPR menyatakan kembali ke undang-undang. Tapi nggak sampai 2/3. Jadi permisalannya, sulit sangat ngomongnya. Permisalannya itu kayak gini. Jadi anggota konstituante itu misalnya ya, misal konstituante ada 90 orang. Nah, sebanyak 70 ya, bukan 70 sih, lebih tepatnya itu adalah 30, 90, 90, berarti cara enaknya ada 50 orang ingin kembali ke Undang-Undang 45. 50 orang, otomatis ini sudah sebagian besar ya, sebagian besar itu pengen kembali ke Undang-Undang 45. Tapi berdasarkan aturan adalah harus 2/3 sepakat suatu hal. Di sini nggak sampai 2/3, sehingga diadakan voting 3 kali. Nah, voting 3 kali hasil sama. Dampak daripada hasil sama ini akhirnya apa? Punya konstituante kok nggak guna. Kalau gitu bubarkan aja. Akhirnya muncul dekret presiden, isinya adalah pembubaran konstituante. Yang kedua, kembali ke Undang-Undang 45. Karena hasil daripada konstituante adalah kembali ke Undang-Undang 45. Kemudian undang-undang yang selama liberal dipakai, yakni UUDS tahun 1950, dibekukan. Dan yang terakhir adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, itu. Jadi jawaban untuk ini adalah maklumat KNIP menjadi legislatif, maklumat X. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut?
Paham, Kak? Oke, kita lanjut. Ini lagi. Oke, nggak apa-apa. Ada yang bisa jawab kira-kira yang mana? Yang adalah terjadi pada masa demokrasi terpimpin kecuali. Kok aneh? Sebenarnya ini semua ini ya. Kalau kebijakan bisa kecuali. Kalau kebijakan. Tapi kalau ini berikut yang terjadi semasa demokrasi terpimpin semua. Tapi kalau seandainya berhubungan dengan berikut adalah kebijakan. Nah, kalau soalnya tak ganti kebijakan yang terjadi. Nah, ini baru ada yang terkecuali. Kira-kira yang mana? Trisakti. Iya, Trisakti. Trisakti itu apa? Yang mahasiswa pemberontak tuh bukan, Kak? Iya, ya, betul sekali. Oke, kita akan bahas beberapa istilah di sini. Ada politik mercusuar. Tadi sudah saya jelaskan, jadi nggak usah Dwikora. Oke, kayaknya Dwikora aja deh. Karena Dwikora belum saya jelaskan tadi, cuma saya jelaskan perihal konflik Indonesia-Malaysia. Dwikora itu ceritanya gini. Dwikora itu alasan dasarnya adalah penolakan pembentukan negara Malaysia. Jadi mereka protes, orang Indonesia. Jadi gini, Pak Karno ketika itu ngomong gini, kami menolak adanya pembentukan negara Malaysia, ngomong gitu. Akhirnya diadakanlah konferensi Manila. Konferensi Manila itu dihadiri oleh dua negara, yakni Indonesia dan Filipina, si tuan rumah. Hasilnya apa? Hasilnya adalah Indonesia dan Filipina menolak pembentukan negara Malaysia. Gitu. Jadi penolakan pembentukan negara Malaysia yang terdiri dari 5 bagian. Jadi 5 bagian ya. Di sini tuh meliputi Malaysia Barat. Malaysia Barat itu nama dulunya adalah Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian selanjutnya adalah Sarawak, Sabah, Singapura. Satu lagi adalah Brunei. Mereka menolak pembentukan negara Malaysia yang terdiri dari 5 bagian ini. Gitu ya. Dampak daripada penolakan ini akhirnya apa? Inggris tetap buat Malaysia, tapi Brunei menolak. Akhirnya apa? Brunei tetap dijajah sama Inggris sampai tahun 1900 kalau nggak salah 87 atau 80 70 gitu ya. Terus kemudian sehingga terbentuklah yang namanya Malaysia yang terdiri dari 4 bagian ini. Malaysia dari 4 bagian, yakni meliputi Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia Barat, istilahnya Sarawak, Sabah yang kita kenal sekarang sebagai Malaysia Timur, dan Singapura. Nah, Mas, kenapa Singapura kok keluar? Dia adalah satu-satunya negara yang tidak satu-satunya negara merdeka karena ditolak oleh negara induk. Jadi sebelum Malaysia keluar itu terjadi rapat di Malaysia ya, di Istana Negara istilahnya kayak gitu. Mereka rapat, mereka mengatakan gini, harus mengikuti undang-undang negara, yakni di mana setiap bawahan harus mengikuti undang-undang kerajaan yang menyatakan bahwa rakyat Melayu harus diutamakan, rakyat gini harus gini. Nah, negara bagian atau kerajaan Malaysia merasa kayak gini, saya nggak bisa kayak gitu. Dominan di Singapura adalah orang Cina. Oke, ada Melayu, tapi kecil. Akhirnya apa? Presiden Singapura pertama, Yusof Ishak. Nah, Presiden pertama Singapura yang ketika itu Yusof Ishak yang menjadi pimpinan daripada Singapura akhirnya ngomong gini, ya kalau gitu terus gimana? Kita nggak bisa membuat kebijakan kayak gitu. Mohon maaf, terpaksa kami membuang Anda, kami mengeluarkan Anda dari Malaysia.
Jadi jadi Singapura adalah negara merdeka bukan karena keinginan sendiri, tapi karena memang mereka dibuang oleh Malaysia. Balas dendamnya apa? Akhirnya Singapura menjadi bandar dagang kaya. Apakah Malaysia getun? Ya pasti getun, pasti apa ya, kayak kok nggak dipertahankan ya. Tapi ya mau apa lagi? Ini yang dilakukan oleh Yusof Ishak dan ketika itu adalah Lee Kuan Yew. Jadi Perdana Menteri Lee Kuan Yew membuat kebijakan agar Malaysia karena nggak punya sumber daya alam maka harus pinter, maka harus bagus pendidikannya dan kesehatannya. Makanya jangan heran Singapura sekarang menjadi kayak segini, itu gara-gara apa? Lee Kuan Yew, Perdana Menterinya. Itu. Ini Dwi Kora. Nah, karena penolakan inilah akhirnya Soekarno membuat Dwi Kora. Omongannya apa? Yang pertama adalah buat barisan, siapkan pasukan untuk menyerang Malaysia. Tapi dalam tanda kutip di sini adalah menyerang Inggris gitu ya. Dan yang kedua adalah menaruh pasukan-pasukan di wilayah Kalimantan Utara, gitu, di sebelah Kalimantan Utara untuk membantu perjuangan rakyat Sarawak dan Sabah agar tidak tergabung dalam Malaysia. Ini untuk Dwi Kora. Sedangkan kalau Trikora itu apa? Mau ngembaliin Irian Barat ke Indonesia. Ya, jadi perebutan Irian Barat. Untuk perebutan Irian Barat ini terjadi suatu peristiwa yang ya cukup menegangkan memang ya. Jadi ketika itu Soekarno sudah naik pitam gitu ya, sudah marah banget karena posisinya gini. Dari masa liberal sampai masa Soekarno kita nggak bisa mendapatkan Irian Barat. Padahal jelas di peraturan RIS menyatakan di Republik Indonesia Serikat ketika terbentuknya Republik Indonesia Serikat dinyatakan bahwa Papua atau Irian Barat akan dibahas 1 tahun setelah RIS. Kenyataannya apa? RIS sudah bubar sejak tahun 1950. Tapi dari tahun 1950 sampai tahun 1963 tidak ada omongan tentang Irian Barat. Dampak daripada itu akhirnya apa? Soekarno marah, naik pitam, akhirnya apa? Dia melakukan berbagai operasi. Ya, 3 operasi itu yang terkenal yang disebut sebagai Trikora. Nah, operasi Trikora ini dikomandoi oleh Soeharto di dalam misi Komando Mandala. Ya, kalau nggak salah itulah namanya Komando Mandala atau apa ini. Jadi dipimpin oleh Soeharto. Peristiwa ini itu dilaksanakan pada masa itu ya, awal tahun apa akhir tahun gitu, saya agak lupa ya. Kalau nggak salah sih akhir tahun seingat saya. Karena nanti terjadi tembak-menembak dan akhirnya tenggelamnya KRI Macan Tutul itu tanggal seingat saya 7 Januari. Karena diperingati sebagai Hari Samudra. Gitu. Ya, jadi yang di sini itu yang gugur adalah satu kapal yang dipimpin oleh Yos Sudarso, KRI Macan Tutul tenggelam yang dikepalai oleh Yos. Ini beliau wafat ketika tenggelam karena kapalnya tertembak. Tuh. Kalau poros Jakarta Peking, oke kita bahas untuk poros Jakarta Peking. Poros Jakarta sebenarnya bukan poros Jakarta Peking ya. Sebenarnya ini Jakarta. Nah, sebenarnya itu Jakarta terhubung dengan yang namanya kota Phnom Penh. Saya agak lupa tulisannya bagaimana. Kalau nggak salah gini ya. Pokoknya Phnom Penh itu ibu kotanya Kamboja. Kemudian ketambahan Hanoi. Ini adalah ibu kota Vietnam. Kemudian Peking. Peking itu Cina maksudnya. Kemudian Pyongyang. Pyongyang itu Korut, Korea Utara. Sama satu lagi adalah Moskow. Nah, jadi kalau saya bisa simpulkan ini adalah poros kerja sama
negara komunis. Kenapa kok Indonesia pro komunis, Mas, ketika zamannya Pak Karno? Bagaimana dia nggak pro dengan komunis? Mau dia mendapatkan utang dari Rusia. Tadi politik mercusuar, kita kan banyak bangun GBK, bangun Masjid Istiqlal, Hotel Indonesia, Candi Borobudur, Hotel Borobudur, Tugu Selamat Datang, apalagi ya, Jembatan Semanggi, Mall Sarinah. Itu dana dapat dari mana? Dari Rusia. Karena dapat dari Rusia itulah sehingga dia pro dengan negara-negara komunis. Karena dia pro dengan negara komunis ini, maka ya Soekarno lagi-lagi salah. Karena jelas banget politik kita adalah politik bebas aktif, bebas tidak terikat, aktif dalam perdamaian dunia. Jadi politik bebas aktif maknanya adalah bebas tidak terikat blok barat atau timur. Sedangkan kalau aktif artinya adalah aktif dalam perdamaian dunia. Tapi kenyataannya Pak, Indonesia pro sama Rusia, bahkan sampai membuat poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang, Moskow, Moskwa, Malang, Moskwa. Sehingga Pak, kok negara-negara komunis? Ini kesalahan Soekarno. Karena kesalahan Soekarno inilah sehingga nanti dia di penjara tahanan rumah. Gitu ceritanya. Oke, ada kebingungan ya? Bagaimana? Ada kebingungan sebelum saya akhiri? Kalau kita bahas Perang Teluk 2, kita bahas Perang Teluk 1, 2, 3, sebab-sebabnya banyak. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Paham, Kak. Lainnya bagaimana selain adik Gung Putri? Paham, Kak. Paham, oke. Jika seandainya nggak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, gitu ya. Jika seandainya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Shanti Shanti Om, dan sampai jumpa di pertemuan lain kali. Terima kasih banyak, Kak. Sore, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih banyak.